果然和人在一起，我取你性命！Halo, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Mantap cuy. Kali ini gue mau menceritakan sebuah film animasi yang berjudul White Snake yang diproduksi pada tahun 2019. Film ini sendiri terinspirasi dari cerita rakyat Tiongkok tentang sosok legenda ular putih, di mana menceritakan sosok ular putih yang tiba-tiba kehilangan ingatannya saat dia sedang menyamar sebagai wanita. Dan selain itu, dia juga jatuh cinta dengan seorang pemburu ular. So, duduk yang manis dan selamat menonton dongeng hari ini. Cerita dibuka dengan penampakan dua perempuan kakak beradik siluman ular yang berada di suatu tempat macam pemandian tradisional gitu cuy. Yang satu siluman ular putih dan satu lagi siluman ular hijau. Si putih bernama Xiao Bei atau Bianca dan satu lagi si hijau bernama Xiao Qing atau Verta. Mereka berdua ini sedang berbincang-bincang tentang keabadian. Selama 500 tahun, Xiao Bei selalu melakukan meditasi untuk menjadikannya immortal. Namun dia tetap tidak dapat memiliki kemampuan tersebut. Setelah itu, saudarinya lalu memberikan Xiao Bei sebuah jepitan rambut untuk dimilikinya. Ceritanya kemudian mundur jauh ke 500 tahun sebelumnya, di mana kisah perjalanan Xiao Bei ini dimulai ketika dia muncul di suatu tempat. Pada waktu itu, Xiao Bei sedang dalam misi untuk membunuh seorang jenderal yang bernama Gao Shi. Namun rupanya misinya dia itu nggak berhasil. Akibatnya dia tertangkap dan terlibat dalam sebuah pertempuran melawan seorang pendeta yang mengakibatkan dirinya tenggelam ke dalam air dan menyebabkan dirinya juga hilang ingatan. Next, setelah kejadian itu ternyata Xiao Bei diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Xuan yang membawanya ke desanya. Desa tempat Xuan tinggal ini dikenal dengan nama Desa Penangkap Ular, di mana para penduduk desa yang ada di sini itu punya pekerjaan tetap sebagai penangkap ular. Nah, ular-ular yang ditangkap itu biasanya akan diserahkan untuk sang jenderal, karena menurut kepercayaan sang jenderal, ular dianggap sebagai salah satu bentuk yang bisa memberikan keabadian. By the way, Xuan adalah seorang penangkap ular yang hebat. Setiap harinya, Xuan juga selalu ditemani oleh seekor anjing yang bernama Tu Tao. Selama di sini, Xuan menceritakan kepada Xiao Bei perihal sejarah desa mereka. Xuan juga secara nggak sengaja mengetahui kalau Xiao Bei merupakan seorang siluman dan mempunyai ilmu sihir. Xiao Bei pada awalnya nggak terlalu suka dengan Xuan, namun setelah menghabiskan beberapa waktu bersamanya, dia mulai merasakan apa yang dinamakan dengan jatuh cinta. Singkat cerita, pada suatu titik mereka secara nggak sengaja menemukan jepit rambut miliknya Xiao Bei, yang tanpa disadari telah membawa kembali beberapa kenangan masa lalunya. Dari sini juga kemudian terungkap kalau jepit rambut itu juga mempunyai kekuatan ajaib. Di jepitan itu juga tertulis sebuah kalimat yang berbunyi Baoqing. Nah, si Xuan lalu mengatakan kalau Baoqing mungkin ada hubungannya dengan sebuah tempat yang ada di kota Yongzhou, di mana kabarnya di sana terdapat semacam bengkel khusus batu giok. Setelah ngobrol-ngobrol singkat, Xuan dan Xiao Bei memutuskan untuk pergi ke tempat yang dimaksud. Next, beberapa pasukan kerajaan kemudian datang ke desa untuk menagih ular tangkapan mereka tahun ini. Selain itu, si pendeta anak buah jenderal juga menanyai para warga tentang keberadaan seorang wanita berbaju putih yang dicurigai ada di desa ini. Sementara itu, jauh di dalam gua bawah tanah tampak kerumunan siluman ular sedang berkumpul. By the way, para siluman ular ini hidup dalam ketakutan karena mereka semua ditindas oleh kekejaman sang jenderal. Sekumpulan siluman ini tampak sedang melaporkan perihal anggota mereka yaitu Xiao Bei yang telah berkhianat. Padahal mereka nggak tahu kalau Xiao Bei lagi hilang ingatan. Ratu ular yang merupakan pemimpin mereka kemudian keluar menunjukkan dirinya. Selain itu, muncul juga saudari perempuan Xiao Bei yaitu Xiao Qing. Dia lalu menawarkan dirinya kepada sang ratu untuk membawa kakaknya kembali.
Sang ratu kemudian setuju, di mana sang ratu memberinya waktu 3 hari untuk membawa Xiao Bei bersama dengan jepitannya. Karena kalau sampai gagal, maka kutukan yang ditanamkan oleh sang ratu di dalam dirinya akan membunuhnya. Kita sekarang kembali ke Xuan dan juga Xiao Bei yang sedang dalam perjalanan ke kota Yongzhou. Di tengah jalan mereka sempat bernyanyi dengan riang gembira. Setelah selesai, Xuan mengatakan kalau dia nggak peduli meskipun Xiao Bei adalah seorang siluman. Biasalah kalau jatuh cinta semuanya terasa nikmat cuy. Xiao Bei juga sempat bercanda-canda dan menyihir si anjing tutau, sehingga si anjing tiba-tiba mendadak bisa berbicara. Singkat cerita, perahu mereka tiba-tiba terbawa arus, dan di sana satu sosok siluman ular sudah menanti mereka. Siluman ini bernama Changpan, dan dia datang untuk membunuh Xiao Bei. 你果然和人在一起，我取你性命！ Dalam keadaan terdesak, Xiao Bei berubah menjadi siluman ular putih dan kemudian menghabisi Changpang. Setelah kejadian itu, Xuan akhirnya mengetahui kalau sosok wanita yang selalu bersamanya ini memang adalah seekor siluman. Xiao Bei yang pingsan akibat menggunakan kekuatannya kini terlihat menggigil kedinginan. Karena takut kenapa-napa, Xuan lalu memeluk Xiao Bei dengan harapan pelukannya bisa memberikan kehangatan. Esok paginya Xiao Bei lalu terbangun dan dia menjadi kaget ketika mengetahui Xuan telah memeluknya sepanjang malam. Singkat cerita, kemudian mereka akhirnya sampai ke tempat di mana di sana terdapat bengkel khusus giok. Tempat ini adalah kepunyaan seekor siluman rubah yang mampu membuat semua jenis persenjataan magis. Xuan lalu mengungkapkan alasan dia ke sini, yaitu ingin bertanya perihal asal-usul jepitan kepunyaannya Xiao Bei. Siluman rubah menjelaskan kalau jepitan itu bukanlah milik Xiao Bei, melainkan milik seseorang. Dan jepitan itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Dan karena itu siapapun yang memiliki jepitan tersebut dapat memiliki konsekuensi yang sangat fatal. Salah satunya yaitu kehilangan ingatan. Setelah meninggalkan bengkel giok, Xuan dan Xiao Bei diberikan oleh-oleh sama si siluman rubah sebagai petunjuk untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik asli dari jepitan itu. Nah, di tengah jalan kembali ke desa, Xiao Qing muncul di hadapan Xiao Bei dan juga Xuan. Kedatangan Xiao Qing ke sini adalah mencoba membawa pulang kakaknya kembali. Xiao Qing yang juga melihat Xuan berhasil mengidentifikasi kalau Xuan adalah seorang penangkap ular, dan karena itu dia mencoba menyerangnya. Tetapi Xiao Bei dengan cepat membelanya, dan kedua kakak beradik itu terlihat akan saling bertarung. Di momen ini Xiao Bei dapat sedikit mengingat kembali tentang siapa dirinya dan juga sang adik yang ada di depannya. Setelah ingatannya sedikit kembali, Xiao Qing lalu menjelaskan kalau sebenarnya guru mereka atau si Ratu Ular lah yang telah memberikan jepitan itu kepada Xiao Bei untuk menyelesaikan sebuah misi, yaitu membunuh sang jenderal yang di kejadian awal tadi cuy. Nah, di sini Xiao Qing menaruh curiga dengan Xuan karena menurut dia Xuan pastinya punya niat tersembunyi, sama kayak sifat manusia yang mereka ketahui pada umumnya. Xiao Qing lalu mencoba menyerang Xuan beberapa kali. Nah, karena percaya dengan Xuan, Xiao Bei lalu membelanya. Xiao Bei percaya kalau nggak semua manusia mempunyai sifat yang buruk, seperti yang diajarkan guru mereka. Selama pertarungan, Xuan dan Xiao Bei secara nggak sengaja jatuh ke bawah tanah, di mana di sana terdapat sebuah kuil yang tersembunyi. Saat memasuki kuil, mereka melihat sebuah altar. Dari sana muncul satu sosok yang tiba-tiba saja mencengkeram Xiao Bei. Dengan kekuatannya, Xuan berhasil menyelamatkan Xiao Bei dan keluar menuju sebuah ruangan yang bertuliskan pintu kehidupan. Singkat cerita, mereka berjalan lagi dan tiba di sebuah ruangan, di mana di ruangan ini dulunya adalah tempat tersembunyi untuk menyegel siluman. Dan tiba-tiba saja Xiao Bei mengingat kembali memori masa lalunya, yaitu sebuah momen di mana semua siluman cepat atau lambat akan segera dibinasakan. Xuan yang melihat Xiao Bei kaget dan sedih kemudian mencoba untuk menghiburnya. Nah, karena pelukan mesra dari Xuan malah membuat mereka melakukan perbuatan terlarang. Slow cuy, bukan hentai ini, jadi kita langsung ya. Next, setelah itu Xuan dan Xiao Bei meninggalkan kuil. Dan ketika mereka sampai di luar, mereka juga bertemu dengan Xiao Qing yang dari tadi nungguin mereka berdua. Nah, karena ingatannya sudah kembali sepenuhnya, Xiao Bei lalu memutuskan untuk kembali bersama dengan adiknya. Xiao Bei juga mengatakan kepada Xuan kalau mereka harus berpisah alias putus cuy. Dia merasa kalau perbedaan antara manusia dan siluman itu terlalu besar. Nah, karena menyadari apa yang dikatakan Xiao Bei memang benar,
Xuan dengan cepat langsung memeluk Xiao Bei dan mengatakan kalau dia akan kembali lagi untuknya. Dan rupanya Xuan balik lagi ke bengkel giok milik siluman rubah. Di sini Xuan ingin menanyakan bagaimana caranya agar dia bisa bersama lagi dengan Xiao Bei. Siluman rubah lalu mengatakan kalau ada sebuah cara, yaitu menjadi siluman juga. Karena nafsunya untuk selalu bersama dengan Xiao Bei, Xuan kemudian setuju untuk menjadi siluman. Bukan cuma itu, siluman rubah juga meminta energi murni yang ada di dalam tubuhnya. Dan yang lebih sialnya lagi, dikatakan kalau Xuan akan menjadi siluman tingkat rendah, alias siluman paling lemah. Sekuat apapun Xuan berlatih, dia akan selalu menjadi siluman yang paling lemah. Manusia dan bahkan siluman juga akan selalu memburunya. Tapi karena tekadnya sudah bulat, Xuan pun terpaksa setuju. Sementara itu, si pendeta utusan jenderal muncul di tempat dua saudari siluman ini sedang berada. Si pendeta mencoba menangkap Xiao Bei yang rencananya akan diberikan untuk sang jenderal. Pertarungan seru pun terjadi dan si pendeta hampir berhasil menangkap mereka berdua. Karena terdesak, Xiao Bei menggunakan senjatanya, yaitu penjepit rambut. Si pendeta yang mengetahui hal itu mencoba mengambil jepitan tersebut. Tetapi naas, jepitan itu malah menyerap kekuatan sang pendeta. Di tempat lain, Xuan tiba-tiba tersadar di tengah hutan bersama dengan Tutao anjingnya. Rupanya Xuan telah berubah menjadi siluman, tapi siluman anjing. Dia punya ekor anjing cuy, tapi si Tutao ekornya malah hilang. Dengan kekuatan barunya, Xuan dengan cepat pergi untuk menemui kekasihnya. Tetapi begitu sampai, dia nggak menemukan pujaan hatinya itu. Yang ada hanya puing-puing kehancuran. Xuan menemukan seseorang yang tergeletak dengan kondisi mengenaskan, dan dia adalah si pendeta. Rupanya si pendeta tersebut energinya sudah habis tersedot ke dalam mustika jepitan rambut, di mana hal itu mengakibatkan Xiao Bei kini berubah menjadi bentuk siluman ular raksasa. Dari adiknya lah diketahui kalau Xiao Bei sekarang berniat membunuh sang jenderal. Setelah dia mengetahui kalau sang jenderal sekarang sedang menuju ke desa penangkap ular. Nah, di tempat lain, mengetahui kalau sang jenderal datang bersama pasukannya ke desa penangkap ular, sang ratu menjadi terusik karena rumah mereka juga berada di daerah tersebut. Dia merasa kalau ada pengkhianat di antara mereka. Karena itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh para pengkhianat, termasuk warga di desa ular. Next, Xuan sekarang sudah tiba di desa dan mencoba memperingatkan para warga. Tetapi ucapan Xuan dianggap omong kosong oleh para warga. Sang jenderal kemudian tiba bersama dengan pasukannya. Di sini kita akhirnya diperlihatkan tampang dari si jenderal. Sang jenderal bermaksud untuk menangkap siluman ular putih. Tetapi begitu mendengar siluman itu sekarang telah menjadi raksasa, sang jenderal lalu mempunyai sebuah ide. Nah, Xuan juga nggak mau tinggal diam. Dia mencoba untuk meyakinkan Xiao Bei untuk menghentikan serangannya ke desa dan juga bertarung melawan jenderal. Xiao Bei pada awalnya nggak peduli dengan perkataan Xuan. Tetapi Xuan tetap berusaha keras sampai-sampai Xuan mengatakan cintanya kepada Xiao Bei dan menawarkannya untuk melarikan diri bersama-sama ke tempat lain. Hidup bersama tanpa manusia dan juga tanpa perang. Di momen ini Xiao Bei hampir aja nurut dengan perkataan Xuan. Tetapi pada saat-saat terakhir, jebakan Maggie sang jenderal muncul secara tiba-tiba dan menangkap mereka berdua. Xiao Qing yang kebetulan juga datang juga terkena oleh serangan itu. Ternyata maksud dan tujuan sang jenderal selama ini mengincar siluman ular adalah untuk memanen esensi dari jiwa para siluman, di mana akan membuat para siluman tersebut tidak dapat bereinkarnasi kembali. Tetapi efeknya akan memperpanjang hidup si pemakai jiwa itu. Xiao Qing mencoba mengelabui sang jenderal dan memintanya agar menyerap jiwanya terlebih dahulu. Tapi akibatnya kutukan yang ada di dalam dirinya menjadi berpindah, di mana hal itu cukup untuk mengalihkan perhatian sang jenderal. Sampai si ratu ular juga tiba dan bergabung di dalam pertempuran. Xiao Bei, Xiao Qing, dan Xuan akhirnya terbebas dari ikatan mereka, di mana mereka bertiga kini bergabung dan membantu sang ratu yang lagi nggak berdaya melawan kekuatan sang jenderal. Ilmu sihir si jenderal benar-benar sakti cuy. Dia sanggup menahan dua serangan sekaligus.
Tetapi pada akhirnya mereka berempat berhasil mengalahkan sang jenderal menggunakan penjepit rambut. Namun ketika melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki sang jenderal, Ratu Ular secara tiba-tiba malah menggunakannya. Ratu Ular lalu memerintahkan pasukannya untuk menghabisi seluruh tentara sang jenderal dan juga para penduduk desa. Sang ratu ini mengetahui tentang kebenaran bagaimana sang jenderal kenapa bisa sebegitu kuatnya selama ini, yaitu dengan cara menyerap energi siluman. Karena itu dia juga menyerap jiwa Xiaoqing dan juga menyerap roh pasukannya sendiri, sehingga menjadikannya siluman paling kuat yang pernah ada. Dengan kekuatannya sekarang, Ratu Ular kemudian mencoba membunuh Xiao Bei. Melihat kekasihnya dalam bahaya, Xuan mencoba untuk menipu si Ratu Ular dengan cara memikatnya ke dalam perangkap magis milik sang jenderal. Tetapi akibatnya perangkap itu malah mengaktifkan formasi penyegel siluman, di mana semua jiwa yang ada di dalamnya akan tersedot, termasuk si Ratu Ular yang kebetulan udah amsyong duluan cuy. Singkat cerita, Xuan kemudian mati membeku. Dengan kekuatan Xiao Bei yang hampir habis dan juga tidak ada jalan keluar dari perangkap tersebut, Xiao Bei kemudian memutuskan untuk menggunakan penjepit rambut miliknya untuk terakhir kalinya, yaitu dia mencoba menyelamatkan roh dan juga ingatan Xuan ke dalam penjepit rambut. 500 tahun kemudian, atau lebih tepatnya ini adalah scene pembuka di kejadian awal film. Xiao Bei dan Xiaoqing sekarang sedang duduk berdua dan mengingat kembali kejadian waktu itu. Selama 500 tahun, Xiao Bei selalu mengingat cintanya terhadap Xuan. Dan kemudian mereka berdua lalu memutuskan untuk keluar dari gua mereka dan mencari sosok dari reinkarnasi Xuan, sehingga nantinya Xiao Bei dan Xuan bisa bersama-sama lagi. Nah, bertahun-tahun kemudian, seorang pria secara nggak sengaja melihat dua orang perempuan di pelabuhan. Dan ketika itu Xiao Bei secara tidak sengaja menjatuhkan jepit rambut miliknya. Pria itu lalu mengambilnya dan memberikannya kepada Xiao Bei. Dan di sini Xiao Bei memastikan kalau pria itu adalah reinkarnasi dari Xuan. Dalam adegan terakhir diperlihatkan bagaimana siluman rubah yang juga tiba di pelabuhan, di mana dia terlihat mengantarkan sebuah paket yang berupa kotak, yang kemudian diberikan kepada sosok monster sungai misterius yang ada di bawah jembatan. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, bagi kalian yang tahu dengan kisah siluman ular putih, sebenarnya cerita yang ada di film ini juga nggak jauh beda dengan cerita yang udah-udah. Tapi apa yang coba dikemas di dalam film ini menurut gua luar biasa. Tidak seperti biasanya kalau siluman itu kan identik dengan yang jahat-jahat aja. Tapi kali ini sisi yang berbeda coba ditonjolkan. Kesetiaan, pengkhianatan, dan cinta sejati juga coba dijabarkan di dalam film ini. Dan menurut gue malah menambah kesan emosional di dalam filmnya. Dan tentunya film ini masih sangat rekomen banget buat ditonton sama kalian. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.